Bab 31. Membenarkan diri sendiri. Radit menghela nafas dalam-dalam, lalu meletakkan kembali handphonenya di atas nakas, menyandarkan kepalanya di sandaran bantal, dan menutup matanya. Kau gila, Radit. Apa yang baru saja kau lakukan? Radit membuka matanya menatap ke langit-langit atas, dan kemudian menatap ke bawah ke tubuhnya, yang saat ini seluruh kancing piyamanya sudah terbuka, dan celana yang digunakannya sudah berantakan di samping tempat tidurnya, sehingga tubuh Radit terekspos seluruhnya. Radit menghela nafas lagi, sambil memperhatikan tubuhnya dengan bekas cairan berwarna putih. Masih ada berceceran di kotak-kotak depan tubuhnya. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Hahaha. Radit justru tergelak tawa melihat kegilaan yang baru saja dilakukannya. Berhubungan suami istri jarak jauh via video call. Viola, kau hampir membuatku gila. Aku tidak tahu bagaimana nasibku kalau kau harus pergi lebih lama lagi dari 1 minggu. Sepertinya aku sangat merindukanmu, Viola. Sampai aku mau melakukan video call seperti ini untuk pertama kalinya. Pikiran Radit masih terus saja berjalan-jalan entah kemana, memikirkan semua yang baru saja terjadi. Aku bahagia melihatmu, tapi maafkan aku. Tadi aku melakukan beberapa trik terhadapmu. Aku sengaja menggunakan bahasa ibumu supaya wanita yang ada di sisiku tadi tidak tahu apa yang aku katakan kepadamu. Maafkan aku, ini sungguh di luar keinginanku. Sejujurnya aku tidak ingin menutupi apapun dari wanita itu. Tapi entah kenapa, hatiku memaksaku untuk menggunakan bahasa lain yang tidak diketahuinya saat berbicara denganmu. Kenapa dengan diriku sebenarnya ya? Sepertinya aku memang butuh psikiater. Aku harus mengecek kesehatan mentalku. Atau mungkin ini karena terlalu lelah bekerja, sehingga membuatku banyak berimajinasi dan tidak bisa berpikir dengan benar. Sudah seminggu ini aku cukup lelah mengurusi perusahaan raksasa keluarga Prayoga yang membuatku hampir tidak punya waktu. Di kantor aku sangat sibuk, bahkan untuk makan siang pun sering sekali terlewat, atau aku memakannya di mobil sambil mengecek pekerjaanku. Iya, mungkin semua ini bisa terjadi karena aku kelelahan. Radit mencoba mencari jawaban atas beberapa kesalahan yang diperbuatnya akhir-akhir ini, terutama kesalahan apabila berada di dekat nada. Radit kemudian berdiri, berjalan pelan sambil berpegangan dengan tiang infusnya untuk membersihkan tubuhnya yang terkena cairan berwarna putih tadi. Walaupun sedikit pusing, tapi kondisi Radit sudah lebih baik, sehingga ia merasa tidak perlu memanggil bantuan siapapun untuk menolongnya sekarang. Tak butuh waktu lama untuk Radit membersihkan tubuhnya. Lalu dia membenarkan pakaiannya kembali dan berjalan lagi ke arah pintu. Klek. Kemana dia pergi? Aku kan hanya menyuruhnya untuk keluar dari kamarku tadi dan menunggu di luar kamarku, bukan menyuruhnya untuk pergi menjauh dari pintu kamarku. Radit bergumam sambil menutup pintunya kembali dan berjalan pelan menuju ke tempat tidurnya. Ada sedikit kesal di hati Radit karena tidak menemukan nada di luar pintu kamarnya. Radit tadi memang memberikan perintah kepada Nada untuk menunggu di pintu luar kamarnya sebentar. Tapi sekarang, justru Nada sudah tidak ada di sana, dan ini membuat Radit sedikit kesal. Apa dia tidak mengerti maksudku tadi? Tapi tadi aku sudah sangat jelas menyuruhnya untuk menunggu di luar pintu kamarku, bukan pergi menjauh dari kamarku. Dengan kesal, Radit mengambil handphonenya dan menghubungi seseorang untuk memanggil Nada kembali ke kamarnya. Tapi, sekarang sudah jam 3 sore. Tadi perasaan masih sekitar jam 1-an. Gumam Radit sambil memperhatikan jam di handphonenya. Lalu Radit menghela nafas panjang dan memikirkan sesuatu di kepalanya. Mungkin dia kesal karena menunggu terlalu lama. Sepertinya aku menelpon Viola tadi terlalu lama. Apa dia marah padaku karena aku menyuruhnya menunggu terlalu lama? Tapi, apa haknya marah padaku? Viola adalah istriku yang sah, dan aku rasa wajar-wajar saja kalau aku berlama-lama menelpon Viola.
Dan dia tahu jelas hubunganku dengannya hanyalah sebatas sampai anakku lahir dari rahimnya. Harusnya tidak ada masalah kan? Semua sudah jelas. Aku katakan ketika aku bertemu dengannya pertama kali. Jadi seharusnya aku tidak bersalah dengan apa yang baru saja aku lakukan bersama Viola. Dan dia tidak boleh marah untuk hal ini. Tidak akan pernah ada hubungan spesial di antara kami. Radit mencoba mencari pembenaran di dalam pikirannya bahwa dia tidak salah dan Nada tidak seharusnya marah padanya. Lalu Radit kembali mengambil handphonenya yang tadi sempat ditaruhnya kembali ke nakas saat dirinya sedang berpikir. Suruh seseorang, panggil dia suruh kembali ke kamarku. Sen, Radit mengirim pesan kepada Sandi untuk memanggil Nada kembali ke kamarnya. Sandi sebetulnya tidak ada di rumah besar, tapi para ajudan di bawah Sandi ada di rumah besar. Radit tentunya tidak menyimpan semua nomor para ajudannya, sehingga yang dihubungi oleh Radit adalah asisten pribadinya, yaitu Sandi, yang saat ini juga sedang sibuk mengurus urusan Radit di kantornya. Sandi selalu menggantikan Radit apabila Radit tidak bisa melakukan pekerjaannya. Tapi tentu saja, semua yang dilakukan Sandi berdasarkan kehendak dari Radit. Sesibuk apapun Sandi, dia akan selalu merespon pesan Radit, karena handphone yang untuk panggilan Radit sudah dipisahkan olehnya, dan suaranya nyaring berbunyi, sehingga dia tahu bahwa pesan itu adalah dari Radit, dan harus segera dibalas. Baik Tuan Muda. Jawaban pesan singkat yang masuk ke handphone Radit dari Sandi, membuat Radit sudah tersenyum bahagia. Punya ajudan sepertimu kadang-kadang menyebalkan, karena aku selalu merasa dikuntit. Tapi kau sangat berguna di situasi-situasi seperti ini, Sandi. Pujian tulus Radit yang lebih mirip dengan sindiran kepada Sandi di dalam hatinya, sambil menaruh handphonenya kembali di nakas. 5 menit berlalu. Lama sekali, gumam Radit tapi masih mempertahankan posisinya yang sama tiduran di atas bantalnya. 15 menit berlalu. Kenapa lama sekali ya? Radit sudah dalam posisi duduk dan sudah sangat kesal menunggu lama. 30 menit berlalu. Apa maunya dia? Apa dia mau membuatku kesal? Di mana dia sekarang? Radit sudah sangat marah karena orang yang ditunggunya datang tak muncul juga. Padahal sudah 30 menit berlalu. Kalaupun harus berkeliling di rumah besar, waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 30 menit. Tentu saja, ini sudah membuat Radit sangat marah dan langsung mengambil handphonenya untuk menghubungi kembali Sandi. Sandi, di mana wanita itu? Aku sudah menyuruhnya datang lebih dari 30 menit yang lalu. Kenapa sampai sekarang dia belum juga datang ke kamarku? Apa yang dilakukan para ajudanku di bawah? Apa mereka tidak tahu siapa yang aku maksud untuk dipanggilkan? Tanya Radit yang sudah sangat gusar kepada Sandi. Kali ini Radit bahkan tidak lagi mengirim pesan, tapi sudah menelpon Sandi dengan marah-marah. Mohon maaf Tuan, Nyonya Muda Denada tidak ada di rumah besar, dan sekarang para ajudan sedang mencarinya. Bab 32. Sama saja. Tumben gak telat sekarang? Andina menyambut Nada dengan senyum mengembang. Tentu saja, Andina sangat senang Nada tidak telat. Dengan begitu, dirinya tidak akan telat juga sampai ke kampusnya. Oh, hari ini lagi gak ada kerjaan, lagi gabut. Ya udah kesini aja cepet-cepet. Jawab Nada skenanya sambil duduk bersandar di kursi dekat loker ruang karyawan dan memijat pelan kakinya. Nada juga berusaha menghilangkan peluh dan lelah yang dirasakan oleh tubuhnya dengan mengipasi tubuhnya, lalu meminum air putih yang tadi sudah diambilnya dari dapur sebelum masuk ke ruang karyawan. Kamu gak dari tempat kuliah? Tanya Andina sambil membuka celemeknya dan celingak-celinguk mencari tas Nada. Nada menggeleng setelah meminum air dalam gelasnya. Gak dari tempat kuliah, tapi dari kandang macan. Jawab Nada sambil berdiri mengambil celemek Andina dan langsung keluar menggantikan Andina yang kebingungan dengan jawaban Nada. Hai cantik, sapa seorang pria yang sudah pernah dilihat Nada di kafe ini bersama Radit, Tio dan Ando. Pas banget aku datang ke sini.
Pas nggak ada Tia dan Ando, Dimas merasa beruntung karena hari ini bisa bertemu dengan Nada tanpa gangguan dari sahabat-sahabatnya. Dimas baru saja masuk ke dalam kafe bersamaan dengan saat Nada keluar dari ruang karyawan. "Selamat sore, mau pesan apa?" jawab Nada sambil memberikan daftar menu kepada Dimas. "Pesan kamu boleh nggak?" Dimas mulai melancarkan serangan mautnya. Gila, ternyata semua orang dekat Radit itu gila, kecuali Ando dan Tia. Gumam Nada sedikit kesal dengan godaan dari Dimas. Tapi Nada yang sudah terlalu lelah malas untuk menggubris Dimas. "Kalau nggak ada menu yang mau dipesan, silakan keluar. Di situ pintu keluarnya," jawab Nada sedikit ketus kepada Dimas sambil tangannya menunjuk ke arah pintu keluar. Nada juga tak menatap ke arah Dimas dan tidak menggubris kehadiran Dimas. Nada memilih melayani tamu lain yang sudah memanggilnya. "Kamu tipe jinak-jinak merpati ternyata." Dimas masih belum menyerah untuk mendekati Nada. Dimas akhirnya duduk di kursi kosong dan melambaikan tangan kepada Nada sebagai tanda ingin memesan sesuatu. "Mau pesan apa?" Nada sudah menyiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat pesanan Dimas. "Mau pesan hatimu?" Dimas sesegera mungkin memegang tangan Nada untuk menghalangi Nada supaya tidak pergi setelah mendengar gombalannya. "Aglio olio spaghetti sama frozen cappuccino," jawab Dimas masih sambil memegang tangan Nada dan menatap Nada tepat menusuk pada mata Nada. "Baik, pesanannya akan segera diantar dalam 15 menit. Kemudian Nada melepaskan tangannya secara paksa dari tangan Dimas. Dasar buaya darat. Dia pikir dia seganteng apa sih? Sampai kepedean kayak gitu. Gumam Nada masih kesal dengan kelakuan Dimas. Sepanjang Nada bekerja di kafe hari ini, Dimas menjadi pengganggu utama di kafe tempat Nada bekerja. Ada saja yang dipesannya mulai dari spaghetti, burger, salad, ice cream, pancake, nasi goreng, kebab, jus, smoothies, bowl, vanilla latte, dan beberapa menu lainnya yang dipesan Dimas hanya dengan tujuan untuk memanggil Nada ke mejanya. Semua yang dipesannya hanya diicip-icip, kemudian ditaruh, dan memanggil Nada lagi untuk memesan yang baru. Terus saja seperti itu. Mulai dari jam 4 sore, Nada datang ke kafe hingga jam 8 malam. Dimas tak henti-hentinya mengganggu Nada. Apa kelakuan orang kaya itu memang aneh-aneh ya? Orang itu tak ada bedanya dengan Radit. Semena-mena. Pantas saja mereka bisa akur bersahabatan bertahun-tahun. Apa mereka nggak ada hobi lain ya selain mengganggu orang atau menyakiti orang lain? Apa mereka pikir setiap orang itu bisa dibeli dengan uang? Hati orang lain itu tidak penting, bahkan tidak pantas dihargai sama sekali. Nada menjadi semakin kesal kepada Dimas, apalagi mengingat apa yang telah dilakukan oleh Radit kepadanya siang ini. Flashback on. Masih teringat di dalam ingatan Nada saat Radit menyuruhnya keluar tadi, mengusirnya bagi mengusir binatang hanya dengan tangan tanpa bicara apapun. Kau sengaja menggunakan bahasa planet untuk bermesraan dengan istrimu, supaya aku tidak dengarkan. Dasar cowok, dimana aja semua kelakuannya sama aja. Gak Dewa, gak Radit, sama aja. Sudah punya istri masih ingin mengganggu orang lain, masih ingin memiliki wanita lain. Jangan harap kau bisa memilikiku, Radit. Gumam Nada saat meninggalkan kamar Radit. Nada duduk di luar kamar Radit bersandar pada pintu kamar Radit. Namun, sialnya tadi Nada tidak menutupnya dengan benar, sehingga terbuka sedikit ketika Nada bersandar pada pintu kamar Radit, walaupun Radit tidak menyadarinya. Aku tutup atau enggak ya? Tapi biarin aja lah. Nanti kalau aku tutup, terus bunyi klek, malahan disangka aku habis nguping lagi. Padahal emang pintunya masih kebuka sedikit, seperti ini. Nada tidak bisa melakukan apapun dan membiarkan pintu itu terbuka sedikit. Lalu Nada duduk di lantai sesuai dengan perintah Radit menyuruhnya hanya untuk menunggu di luar. Tak boleh pergi kemana-mana lagi. Aduh, kenapa aku harus mendengar semua perkataannya seperti ini sih? Pintu yang terbuka sedikit membuat Nada mendengar apa yang dikatakan oleh Radit kepada Viola dari luar. Ada rasa risih di hati Nada, tapi Nada tidak bisa pergi kemana-mana karena perintah dari Radit tadi. Sabar, sabar Nada.
Gumam nada masih berusaha untuk menyabarkan dirinya. Namun lama-kelamaan rasanya semakin tidak nyaman untuk nada. Gila, apa yang mereka lakukan? Kenapa dia mengeluarkan suara-suara seperti itu? Nada yang penasaran, akhirnya melirik sedikit dari pintu dan melihat ke arah kaca besar yang memantulkan refleksi Radit di atas tempat tidur. Tidak ada kata yang keluar dari bibir Nada saat melihatnya. Entah rasa apa yang mencuat dalam dirinya, membuat Nada sudah kehilangan kata-kata dan juga merasa jijik dalam satu waktu. Kau menjijikkan, Radit. Bahkan kau lebih menjijikkan daripada dewa. Aku hampir saja menyangka bahwa kau adalah orang baik. Ternyata kau sama tak ada bedanya dengan dewa. Kau lebih parah dari dewa. Kau melakukan itu karena kau sangat mencintai istrimu, kan? Lalu motif apa yang ada dalam pikiranmu saat kau melakukannya padaku? Apa aku begitu rendah dan hina sehingga aku berhak diperlakukan seperti kemarin malam di hadapanmu? Apa seseorang yang tidak punya uang itu sangat hina di depan orang kaya, sehingga mereka bisa mempermainkan hati orang miskin sesuka mereka? Apakah aku harus menjadi kaya dulu supaya aku bisa dihormati dan tidak terlihat seperti ini? Dengan bodohnya aku mau duduk di luar seperti ini menunggumu yang sedang melakukan tindakan menjijikkan bersama istrimu melalui video call. Mendengarmu mengeluarkan suara-suara aneh dan mendapatkan kepuasan hanya dengan menatap wajah istrimu dan menggunakan tanganmu seakan-akan itu adalah tangan istrimu yang memuaskanmu. Kau bodoh, Nada. Nada mencoba untuk menahan dirinya di depan kamar walaupun air matanya sudah tidak tertahankan lagi. Nada tidak ingin menangis, tapi entah kenapa, matanya masih saja mengeluarkan air mata saat melihat apa yang dilakukan Radit di dalam. Klek, Nada segera menutup pintu ketika Radit sudah berjalan ke arah kamar mandi, dan Nada berlari secepat mungkin ke lantai dasar. Ratih, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Nada kepada Ratih yang sedang membawa plastik bag berwarna hitam besar. Bab 33. Sudah, tinggalkan aku. Mau buang sampah di luar? Emang kenapa? Berikan itu padaku. Nada langsung menarik paksa plastik sampah milik Ratih dan membawanya segera keluar dari rumah besar Prayoga. Tempat sampah ada di luar pagar dan untuk membuang sampah, mereka harus melewati gerbang rumah. Ini adalah kesempatan satu-satunya bagi Nada untuk keluar dari dalam rumah keluarga besar Prayoga. Kalian semua telah mempermainkanku. Dewa, Radit, kalian berdua sama aja. Aku benci kalian. Kalian menyebalkan. Nada terus saja memaki Radit dan Dewa sepanjang jalan. Setelah membuang sampah di tong sampah besar samping rumah besar, Nada memang tidak kembali ke dalam rumah. Nada berlari dan berjalan menjauhi rumah besar hingga tak terasa oleh Nada rasa panas terik matahari di siang itu, ataupun rasa dahaga dan lapar karena telah berjalan lebih dari 10 km. Hati Nada yang sudah berisi penuh dengan amarah, kebencian, dan juga rasa kesal karena merasa terus saja dipermainkan oleh orang-orang yang memiliki uang berlebih darinya, membuat Nada tak lagi memperdulikan hal lainnya. Flashback off. Hai cantik, aku dari tadi menyapamu, kenapa tadi jawab? Dimas mendekat ke arah Nada yang sedang duduk di dekat meja kasir. Dimas sebenarnya tidak ingin mendatangi Nada ke meja kasir. Tapi karena Dimas sudah memanggil-manggil Nada, tapi Nada tak juga datang, maka Dimas datang menghampiri Nada. Apa maumu? Tanya Nada masih ketus kepada Dimas. Kali ini bukan cuma karena Nada kesal pada Dimas, tapi juga karena Nada kaget baru tersentak dari lamunannya, membuat Nada mundur satu langkah dari Dimas dengan posisi sangat dekat pada Nada. Pertama, aku mau bayar makananku. Berapa totalnya? Nada lalu mengetuk meja kasir yang ada di samping kanannya. Pesanan meja nomor 3. Kasir pun mengerti apa yang dimaksud dengan Nada dan kemudian segera memberikan total bon milik Dimas. Mau apa lagi masih di sini? Tanya Nada yang sangat tidak nyaman berada di dekat Dimas. Kedua, aku mau ngajak kamu temenan. Namaku Dimas. Aku bisa panggil kamu Nada atau Denada? Tanya Dimas kali ini sambil tersenyum, tapi tidak memberikan tangannya kepada Nada,
hanya menatap pada Nada saja. Terserah kamu memanggil yang mana. Sekarang kami sudah mau tutup. Kalau memang mau pergi, itu pintunya. Nada menjawab sekenanya. Jangan galak-galak dong. Kita udah temenan kan? Kalau udah temenan gak boleh judes lagi. Dimas masih melancarkan serangannya kepada Nada. Kali ini bahkan Dimas selangkah lebih dekat kepada Nada. Hei, bersikap sopan kepada wanita dan menjauhlah dari wanitaku. Suara di belakang Dimas dan Nada membuat mereka berdua langsung menengok menatap pemilik suara. Halo, kamu pasti ponakannya Ando ya? Tanya Dimas sambil tersenyum menatap ke arah Dewa. Segera menjauh dari Nada, pinta Dewa sambil mengusir Dimas sedikit menjauh dari Nada. Dimas, kerjaanku sudah selesai. Ayo kita pergi dari sini. Tanpa diduga-duga, Nada bicara seperti itu, sambil membuka celemeknya lalu menaruhnya di meja kasir, dan kasir memberikannya Rp50.000. Kemudian Nada mengantonginya, dan menggandeng tangan Dimas keluar dari kafe tanpa mempedulikan keberadaan Dewa. Nada, dengar aku dulu. Dewa berusaha memegang tangan kiri Nada untuk menghentikan Nada yang hendak pergi bersama Dimas. Lepaskan tanganku. Nada menatap marah ke arah Dewa sambil menarik paksa tangannya yang sudah dipegang oleh Dewa. Nada, aku mohon dengar aku dulu. Dewa masih memaksa kepada Nada untuk mendengarkannya, tapi tak dihiraukan oleh Nada yang justru malah menarik Dimas pergi menjauh dari Dewa. Yang mana mobilmu? Itu, Jaguar. Ya sudah, cepat naik. Nada segera berjalan ke arah pintu penumpang yang ada di samping pengemudi. Dan karena keyless entry, maka pintu Nada otomatis terbuka setelah Dimas membuka pintunya. Nada, jangan nekat. Dengar aku dulu. Semua itu salah paham. Yang kamu dengar di kampus itu gak seperti yang kamu pikirkan. Aku sangat mencintaimu, Nada. Dengarkan aku dulu. Aku mohon. Aku sudah mencarimu dari tadi kemana-mana. Dewa yang memang terlihat kucel tidak seperti biasanya, saat ini memelas kepada Nada untuk mendengarkannya dulu sebelum mengambil keputusan pergi bersama Dimas. Menikahlah dengannya, Dewa. Lupakan aku. Tak ada gunanya kamu menungguku. Sudah aku katakan padamu, aku tidak pantas untukmu. Aku tidak marah padamu, Dewa. Mulai hari ini, jangan cari aku lagi. Aku tidak akan mengganggumu di kampus atau dimanapun lagi. Nada, kamu bilang apa? Kamu mau berhenti kuliah? Aku gak bisa biarin kamu berhenti kuliah. Kita udah bicarakan ini kan? Apa kamu lupa rencana kita setahun ke depan? Aku sangat mencintaimu, Nada. Semua yang dikatakan oleh Anita itu tidak benar. Aku mohon, percayalah padaku. Tapi Nada tak menggubris semua yang telah dikatakan oleh Dewa. Nada menepis tangan Dewa, lalu tanpa berkata apa-apa lagi masuk ke dalam mobil Dimas dan menutup pintu. Dewa masih berusaha menggedor pintu Nada untuk mengeluarkan Nada dari mobil Dimas, tapi Nada masih tak bergeming. Nada justru menyuruh Dimas untuk berangkat meninggalkan parkiran kafe tempat di mana Nada bekerja. Dan mobil pun melaju meninggalkan Dewa yang masih berteriak memanggil Nada. Jadi mereka baru putus. Berarti aku datang tepat waktu dong. Kalau begini ceritanya, aku ada harapan dong. Hahaha, kamu memang beruntung, Dimas. Dimas sangat bahagia dalam hatinya dan memutuskan untuk tidak mengganggu Nada yang sedang menumpahkan air mata di sampingnya. Untuk sementara, Dimas hanya menunggu Nada berhenti menangis. Tanpa berkata apapun entah kemana mobil itu melaju, tidak difikirkan olehnya. Dimas hanya berputar-putar tak tentu arah, hingga akhirnya Nada terdiam dan menghentikan tangisannya. Maaf, aku menyusahkanmu. Nada akhirnya berbicara juga kepada Dimas setelah hampir setengah jam mereka tidak saling bicara. Udahan ya nangisnya. Terima kasih sudah mengizinkanku untuk naik ke dalam mobilmu. Bisa aku berhenti di pinggir situ? Aku antar aja. Di mana rumahmu? Nggak usah, turunin aja aku di situ. Kalau aku nggak mau, ya kamu nanti harus terima akibatnya. Jawab Nada asal dan sedikit malas menanggapi Dimas. Akibatnya apa? Dimas masih belum menyerah kepada Nada. Boleh pinjam handphonemu? Nih, Dimas memberikan handphonenya setelah dibuka kuncinya. Lalu Nada melihat nomor kontak Dimas dan mencari nomor seseorang yang ada di sana.
Kamu ngapain sama handphone aku? Mau manggil polisi? Dimas lalu tergelak tawa setelah menyelesaikan kalimatnya. Hahaha, orang kayak kamu itu mana takut sama polisi? Nada mencibir ke arah Dimas. Ya, habisnya kamu pinjam telepon aku. Kalau bukan mau nelpon polisi, emang mau nelpon siapa? Tia atau Ando? Tanya Dimas penasaran sambil ketawa kecil, merasa yakin bahwa tebakannya adalah benar. Nada menggelengkan kepalanya. Kalau aku nelpon mereka, sama aja aku cari mati. Mereka pasti nyuruh Dewa buat jemput aku kan? Nada tersenyum sinis kepada Dimas. Nama pacar kamu Dewa? Maksudku mantan pacar. Jawab Dimas sambil mengoreksi kalimatnya. Bab 34. Penyergapan. Gak tahu juga lah, hubungan aku rumit sama dia. Kayaknya aku bukan pacarnya lagi. Dan kami memang sudah putus dari seminggu lalu. Nada membetulkan persepsi Dimas terhadap hubungan Nada dengan Dewa. Jadi, sekarang kamu udah bukan pacar dia lagi. Dimas sudah tersenyum sumringah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Bahkan senyumnya semakin mengembang setelah Nada menggelengkan kepalanya dan tersenyum kepada Dimas. Wah, jadi aku ada harapan dong, tanya Dimas bahagia. Jangan mimpi, Nada lagi-lagi mencibir ke Dimas. Lalu kemudian melanjutkan kalimatnya. Aku tanya ke kamu, kali ini terakhir. Kamu mau turunin aku di depan situ? Atau kamu mau aku menelpon seseorang dengan handphonemu? Tanya Nada dengan sedikit mengancam kepada Dimas. Tapi aku gak ada niat buat berhenti. Gimana dong? Dimas sudah tersenyum jahil kepada Nada dan memang dia tidak ada niatan untuk berhenti selain berhenti di apartemennya yang hanya berjarak kurang lebih 5 km dari tempatnya saat ini. Kalau begitu jangan salahkan aku ya. Nada membuka kontak handphone Dimas. Namun sebelum Nada sempat untuk memencet nomor yang ada di sana, suara sirene polisi sudah semakin mendekat dan menghimpit mobil Dimas hingga membuat Dimas terpojok dan harus berhenti karena kepungan polisi. Haduh, kenapa nih? Kamu gak jualan narkoba kan? Selidik Dimas ke Nada. Mana ada? Ngelihat bentuknya aja aku belum pernah kok. Jangan-jangan kamu mafia lagi, pembunuh bayaran. Tok tok tok. Belum sempat Dimas meladeni sindiran Nada, kaca mobilnya sudah diketuk seseorang dan memaksa Dimas untuk membukakan jendela mobilnya. Radit? Turun dari mobil sekarang. Radit menengok melalui kaca jendelanya dan memerintah ke arah Nada dengan tatapan matanya yang sudah tak ada lagi senyum di wajah Radit menyuruh Nada untuk turun dari mobil Dimas. Klek. Nada tak melakukan perlawanan apa-apa, langsung turun tanpa berkata apapun lagi. Klek. Dimas juga membuka pintu mobilnya dengan raut wajah yang bingung sekaligus marah tak tahu harus berbuat apa. Kenapa nih, Dit? Dimas berusaha meminta penjelasan kepada Radit. Namun Radit yang terlihat marah enggan untuk meladeni Dimas. Justru menarik paksa tangan Nada berjalan ke arah mobil Radit. Dimas tidak tinggal diam dan mengikutinya ke arah mobil. Lu jelasin dulu ke gue, ada apa nih sebenarnya? Kenapa lu narik Nada kayak gitu? Jadi benar, dia simpanan lu. Dimas tak mau kalah. Dimas berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan berjalan mengejar Radit dan berhenti di depan Radit menghalangi Radit untuk naik ke dalam mobilnya. Suasana agak menegang karena keduanya, baik Dimas ataupun Radit saat ini terlihat marah. Gue udah peringatin dari 2 hari lalu. Jangan dekatin Nada. Tapi lu tetap gak mau denger gue. Jawab Radit bukan jawaban yang diinginkan oleh Dimas. Alasannya apa? Dia simpanan lo. Nada Aprilia binti Patri adalah istri dari Raditya Abimanyu Prayoga. Radit bahkan memberikan penekanan kata demi kata kepada Dimas. Hah? Apa lu bilang? Istri? Tapi kan lo, Viola? Dimas tak tahu lagi bagaimana cara merangkai kata. Pada saat ini dirinya sangat gugup mendengar apa yang baru saja didengarnya dari Radit. Lo gak bohong ke gue? Dan dari tatapan lo,
gue tahu kalau lo serius ngomong kayak gitu. Jadi Denada istri lo. Pantesan dari kemarin gue ngerasa lo ngelindungin dia sama kayak lo ngelindungin Viola. Hati kecil Dimas bergumam. Jadi ini cuma sampai lo dapet anak dari Nada kan? Dimas sudah tahu masalah yang dialami oleh Radit. Dimas dan Ando memang sudah tahu masalah yang dialami oleh Viola. Mereka juga dulu pernah menyarankan kepada Radit untuk menikah dengan wanita lain yang mudah diatur dan kemudian mudah untuk dilepaskan kembali tanpa mengganggu rumah tangganya dengan Viola. Radit tidak menjawab apapun, hanya wajahnya saja yang menegang mendengar pertanyaan dari sahabatnya. Jadi lo gak mau jawab pertanyaan gue? Oke, gak apa-apa Dit. Lalu Dimas mengalihkan pandangannya ke Nada dan mendekat ke arah Nada satu langkah. Aku tunggu kamu, sampai kamu melahirkan anaknya Radit. Kita akan menikah. Kamu jangan khawatir. Aku gak akan membahas masalah ini selama pernikahan kita nanti. Aku akan memperlakukan kamu dengan baik. Dan kamu juga jangan khawatir dengan sikap playboy aku. Mulai hari ini, aku akan menunggumu. Dan aku tidak akan lagi bermain dengan wanita manapun. Mulai hari ini, aku akan menyewa seseorang untuk terus mengawasimu. Setelah semuanya berakhir, aku akan menjemputmu dan membawamu pergi sejauh-jauhnya dari kehidupan masa lalumu. Dan kita akan memulai di tempat yang baru, kehidupan kita berdua. Dimas menyelesaikan kata-katanya, dan tanpa melihat ke arah Radit, Dimas kembali ke mobilnya dan menstarter mobilnya, pergi lebih dulu meninggalkan lokasi. Apa yang tadi Dimas bilang? Jadi dia mau menikahiku walaupun aku bekas temannya. Hahaha, dasar orang kayak gila. Apa kalian pikir aku ini piala bergilir? Apa kalian pikir hati wanita itu mudah untuk disakiti? Apalagi wanita miskin seperti aku. Kalian semua memang tidak berperasaan. Nada menggerutu dan sangat kesal mendengar apa yang dikatakan oleh Dimas. Hati Nada tidak tersentuh sama sekali dengan apa yang baru saja didengarnya dari bibir Dimas. Justru kebencian dan semakin jijik muncul di dalam diri Nada. Baik kepada Dimas, Dewa, ataupun Radit. Kenapa hatiku sakit mendengar kata-kata Dimas tadi? Jadi, dia akan mengambil wanita yang ada di sampingku ini setelah semuanya berakhir. Jadi, setelah wanita ini melahirkan anakku, maka Dimas akan mengambilnya dari sisiku. Wah, urusan Dewa belum selesai, dan kini sahabatku sendiri mengincarnya mati-matian. Aku tahu kau memang playboy, tapi kau tidak pernah berbohong dengan kata-katamu. Aku tahu yang kau ucapkan itu pastilah benar. Kau sudah tergila-gila dengan wanita di sampingku ini. Pikiran Radit berbeda dengan pikiran Nada. Kata-kata Dimas sangatlah mengganggu Radit. Apalagi Dimas mengatakan bahwa akan menunggu Nada dan akan membawanya pergi sejauh mungkin. Ada rasa perih di dalam hati Radit karena dia tak mampu menjawab apapun yang dikatakan oleh Dimas tadi. Dan dia tidak dapat melarang Dimas untuk melakukan apapun terhadap Nada. Radit berusaha untuk mengembalikan pola pikirnya mengenai siapa Nada. Tapi sayangnya, semakin dia berpikir, justru yang ada, hatinya semakin sakit. Hingga akhirnya, Radit memilih diam, tak berkata apapun. Nada dan Radit tidak bicara selama menyusuri jalanan kota Jakarta yang lenggang di malam hari. Mereka berdua sibuk dengan pikirannya masing-masing, mencoba untuk menerka apa yang ada di dalam pikiran orang di sebelahnya, juga untuk menenangkan hati mereka masing-masing tanpa mengeluarkan satu kata pun. Suasana di dalam mobil sangat hening. Nada memilih diam dan duduk dekat dengan jendela pintu tanpa menatap ke arah Radit. Sedangkan Radit dengan aura penuh kuasanya memilih duduk menatap ke arah depan tanpa senyum menunjukkan sikapnya yang dingin, penuh kuasa bagi seorang raja. Awalnya Nada tidak terlalu terganggu dengan sikap diam Radit seperti itu. Tapi lama-lama, suasana jadi semakin tegang, apalagi mendekati rumah keluarga besar Prayoga. Hati Nada sedikit ciut, walaupun Nada berusaha untuk memberanikan diri. Bab 35. Aksi diam. Apa aku minta maaf aja ya di sini?
Mumpung belum sampai rumah, supaya aku gak dapat hukuman lagi. Kekhawatiran Nada mulai muncul, sehingga membuatnya sedikit panik hingga meremas kedua tangannya. Apa yang dipikirkannya? Dia terlihat mulai gugup. Radit menyadari bahwa Nada sudah menunjukkan perubahan sikapnya lagi. Radit membiarkan tanpa bertanya. Kuatkan dirimu, Nada. Apapun yang terjadi di dalam, kamu harus kuat, Nada. Hahaha. Memang apalagi yang bisa dimiliki oleh orang miskin sepertiku selain kekuatan untuk bertahan. Kalian orang kaya bisa berbuat sewenang-wenang, menindas orang yang tidak memiliki kekuatan, mempermainkan perasaan orang-orang sepertiku seperti tidak ada harganya. Orang miskin sepertiku tidak punya hak untuk memilih dan berbicara di hadapan orang-orang kaya seperti kalian. Lagi pula, aku sudah menjual diriku sendiri untuk pengobatan ibu. Jadi, apapun yang kalian lakukan, aku harus menerimanya. Bukan begitu? Nada mulai mengingatkan diri sendiri untuk lebih tegar saat pintu gerbang rumah keluarga besar Prayoga telah dibuka. Pikiran Nada masih sama seperti saat meninggalkan rumah keluarga Prayoga tadi siang. Klek. Radit menutup pintu mobilnya setelah mereka sampai di depan teras rumah dan berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menyuruh Nada turun. Bagus, lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Ikut turun dengannya atau tetap di mobil ini? Untuk beberapa saat, Nada masih diam di dalam mobil berpikir untuk menentukan apa yang harus dilakukannya. Jadi, seperti itu sikap dia sebenarnya. Nada tersenyum sinis, lalu keluar dari mobil berjalan masuk ke dalam rumah besar keluarga Prayoga. Klek. Selamat datang Nyonya Muda. Nada, namaku Nada, bukan Nyonya Muda. Nada menjawab di Siti, tidak seperti biasanya. Kali ini tanpa senyuman dan tanpa menengok ke arahnya. Nada terus melangkah, berjalan masuk, naik ke atas tangga menuju kamar Radit. Mantap. Belum ada seminggu menikah, sudah ada bumbu rumah tangga. Berantem dikit gak apa-apa, toh bisa nambah romantis nantinya. Bisiti mencibir sambil tersenyum kecil. Tapi Radit masuk juga memperlakukannya sama seperti Nada, cuek, tanpa membalas sapaannya. Dan sekarang, Nada juga melakukan hal yang sama. Jadi menurut Bisiti, ini adalah kemajuan yang baik bagi hubungan keduanya. Ada ragu ketika Nada memegang gagang pintu. Tapi setelah menghela nafas untuk menguatkan dirinya, Nada akhirnya membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Radit ada di dalam, duduk bersandar di tempat tidurnya, tanpa menegur Nada, tanpa mempersilahkan Nada untuk masuk ke dalam kamar. Tapi Radit juga tidak melarang Nada untuk masuk ke dalam kamarnya. Yang dilakukannya hanya duduk di tempat tidurnya membuka handphonenya tanpa mempedulikan apapun. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nada sedikit salah tingkah melihat tingkah Radit yang memang benar-benar mencuekannya. Radit seperti menganggap Nada tidak ada di sana. Dasar orang gila. Kalau dia pengen cuekin aku kayak gini, ngapain susah payah jemput aku tadi ke mobil Dimas? Sampai bawa-bawa polisi segala. Baiklah, kalau memang dia mau seperti ini, lebih bagus. Aku juga bisa menganggapnya tidak ada. Akhirnya setelah meyakinkan dirinya, Nada menghela nafas dan melangkah masuk dan menutup pintu kamar Radit. Nada tanpa bicara dengan Radit langsung ke tujuannya, yaitu membuka tas berisi pakaiannya, lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Klek. Nada sengaja mengunci pintu kamar mandinya dari dalam untuk menghindari Radit yang tiba-tiba masuk mengganggunya. Tapi semua hal buruk yang Nada pikirkan tentang Radit tak berbukti satupun. Selesai dari kamar mandi, Nada langsung menuju meja kerja, menyalakan laptopnya dan mengerjakan semua tugas-tugas kuliahnya. Sedangkan Radit masih asyik dengan handphonenya di tempat tidur hingga 1 jam kemudian, dia meletakkan handphonenya dan tidur di tempat tidur tanpa mengajak Nada bicara sama sekali. Jadi dia masih mau mendiamkanku. Hahaha, aku tidak peduli. Lebih bagus begini, aku bisa mengerjakan tugas-tugasku tanpa ada gangguan. Nada mencoba mengambil hal positif dari aksi diam Radit, walaupun dalam hatinya terasa perih menusuk melihat sikap Radit padanya saat ini.
Nada merasa terabaikan. Jam 1 malam, Nada menyelesaikan semua tugas-tugas kuliahnya. Radit sudah tidur dari 3 jam lalu. Saat Nada merapikan buku-bukunya, mematikan laptopnya, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah. Baiklah, aku akan tidur di sini saja malam ini. Nada merebahkan tubuhnya di atas sofa, dan tanpa menunggu lama hanya dalam beberapa detik, rasa kantuk sudah menguasainya. Hari ini Nada melakukan banyak sekali aktivitas fisik yang melelahkan, terutama untuk jalan 10 km lebih dari rumah Radit menuju ke tempat kerjanya, dan harus berdiri seharian melayani orang bolak-balik di dalam kafe, sehingga kakinya terasa sakit dan pegal hingga membuatnya sangat mudah jatuh tertidur. Jadi, dia memilih untuk tidur di sana. Dari tadi Radit memang tidak tidur, dan hanya berpura-pura tidur. Rasanya Radit juga ingin memejamkan matanya dan tertidur, tapi entah kenapa, matanya tak bisa terpejam. Kau bahkan tidak menyapaku atau sekedar meminta maaf atas kesalahanmu. Apakah kau merasa tak bersalah dengan meninggalkan rumah ini tanpa seizinku? Dan kau juga merasa tidak bersalah dengan pergi bersama sahabatku? Kenapa dadaku terasa sesak seperti ini? Ada sedikit perih di hati Radit saat mengingat Nada di dalam mobil bersama Dimas, dan mendengar kata-kata Dimas tadi untuk Nada. Untuk beberapa saat dari kejauhan, Radit hanya mengamati Nada yang sedang tertidur di sofa. Radit tidak mendekat, hanya membiarkan saja Nada tidur sangat pulas di sana. Apa enaknya tidur di sofa seperti itu? Aku mencobanya kemarin, dan tubuhku semuanya terasa sakit. Apa dia ingin menyiksa dirinya sendiri dengan tidur di sana? Atau mencari belas kasihanku kalau dia sakit nanti? Tersenyum kecut dan kemudian berdiri dari tempat tidurnya, mendekat ke arah sofa dan bersiap untuk memindahkan Nada ke atas tempat tidur. Ibu, sembuhlah. Nada lagi-lagi meracau di dalam tidurnya. Kali ini dengan memanggil nama ibunya dan menitikkan air mata, walaupun matanya masih terlelap tertidur. Kali ini kau menyebut nama yang lebih baik untuk didengar dalam tidurmu. Apakah kamu juga akan menyebutkan namaku juga di dalam tidurmu? Lalu, kamu akan tersenyum atau menangis saat menyebut namaku dalam tidurmu? Ada rasa senang dalam hati Radit saat melihat Nada tak lagi menyebut nama Dewa di dalam tidurnya. Tapi, ada rasa gelisah di dalam hatinya memikirkan bagaimana perasaan Nada saat menyebut namanya di dalam tidurnya. Kau berpikir apa, Radit? Kau sudah gila. Kenapa kau ingin dia memikirkanmu dalam tidurnya? Hahaha. Radit tak berani melanjutkan kalimatnya, dan dia juga tak berani memindahkan Nada ke tempat tidur. Tiba-tiba saja, hati Radit terasa sakit dan memilih untuk membiarkan Nada tidur di sofa itu sampai pagi. Walaupun Radit sendiri tak tidur di malam itu, masih teringat dalam pikiran Radit bagaimana ketika tadi dia mengetahui bahwa Nada tidak ada di rumah. Seluruh ajudannya mencari Nada, tapi tidak menemukannya. Jejak Nada diketahui hanya sampai membuang sampah di tempat sampah, dan kemudian tidak ada lagi tanda-tandanya. Mereka tahu bahwa Nada berlari, tapi mereka tidak tahu kemana Nada berlari. Tak ada seorang pun dari ajudannya Radit yang menyangka bahwa Nada akan berlari sepanjang 10 km lebih dari rumah Radit menuju kafe. Bab 36. Tidak peduli. Gadis bodoh. Bahkan dia berlari hingga membuat kakinya lebam seperti itu. Besok pagi kakimu pasti sakit setelah berjalan dan berlari sejauh itu. Radit tadi melihat ada lebam di kaki Nada berwarna biru, yang membuat hatinya terasa tak nyaman dan bersalah. Kau gadis bodoh, kenapa kau tidak bilang padaku kalau kau ingin berangkat bekerja? Apa karena kau tak berani masuk di saat aku sedang video call tadi? Kau menyusahkanku. Bahkan untuk mencarimu, aku terpaksa bangun meninggalkan tempat tidurku melepas infusku, keluar dan membohongi keluargaku. Hingga sekarang, akhirnya membuat tubuhku masih kurang enak badan. Kau berani sekali mengganggu istirahatku. Ada kegelisahan di dalam hati Radit,
Tapi entah kenapa, rasa gelisah itu sangat aneh baginya. Rasa itu sangat menyakitkan, sehingga ingin membuatnya menangis. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Hanya rasa sesak di dadanya yang tak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Radit tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Radit tidak pernah punya pengalaman menyukai seseorang hingga merasa sakit hati. Wanita pertama yang disukai oleh Radit adalah Viola. Dan selama berhubungan dengan Viola, Radit tidak pernah mengalami sakit hati apapun. Sehingga untuk perasaan yang sekarang, Radit memang belum berpengalaman dan paham bahwa yang dirasakannya kepada Nada adalah lebih dari perasaan biasa. Radit mencoba memikirkan ini, tapi tak ada jawaban yang didapatnya, sehingga membuat Radit berpikir keras dan terjaga sepanjang malam hingga akhirnya baru tertidur sekitar jam 4 pagi. Selamat pagi, Nada. Nada tersenyum untuk dirinya sendiri, menyambut pagi seperti yang biasa dilakukannya. Teruslah melanjutkan kuliahmu. Kalau kau memang merasa tidak nyaman karena keberadaanku, maka aku yang akan mengalah untuk keluar dari kampus. Menjadi dokter adalah impian terbesarmu. Aku ingin suatu saat nanti melihatmu sukses, dan aku tidak ingin menjadi penghalang kesuksesanmu. Pesan singkat dari Dewa yang pertama kali dibaca oleh Nada saat bangun dari tidurnya jam 5 pagi. Jangan berhenti kuliah. Maafkan aku. Kemarin aku terbawa emosi. Aku percaya padamu, Dewa. Untuk sekarang, mari kita berteman. Kita sama-sama menggapai impian terbesar kita untuk menjadi seorang dokter tanpa saling menyakiti. Aku juga tidak akan pergi ke kampus kalau kau berhenti kuliah. Sen. Detik itu juga Nada membalas pesan untuk Dewa yang tentunya masih checklist 1 dan belum dibaca oleh Dewa. Pesan dari Dewa dikirim tadi malam, dan Nada baru membuka handphonenya pagi hari sehingga pesan Nada belumlah dibaca oleh Dewa. Apa kau masih tidur sampai belum membaca pesanku? Nada bergumam dalam hatinya, lalu kembali meletakkan handphonenya, lalu masuk ke dalam kamar mandi dengan kaki pincang tertatih-tatih. Kakiku. Nada berjalan sambil meringis menahan rasa sakit dan pegal pada kedua kakinya. Dikompres air hangat sepertinya bisa mengurangi rasa sakit kakiku. Gumam Nada sambil mengisi air bathtub untuknya berendam yang menghilangkan rasa sakit di kakinya. Lalu kembali ke pintu kamar mandi. Klek. Nada mengunci pintu kamar mandinya dari dalam sebelum bersiap untuk mandi seperti tadi malam. Untung saja. Aku hampir lupa. Nada tadi memang lupa kalau belum mengunci pintu kamar mandi. Sehingga kembali lagi ke pintu dan mengunci kamar mandi sebelum membuka semua pakaiannya dan berendam di dalam bathtub. Ada senyum di bibir Nada setelah merasakan otot-otot kakinya lebih rileks. Setelah berendam kurang lebih 10 menit. Hari ini tidak ada kuliah pagi. Klek. Bagaimana kau bisa masuk? Aku sudah kunci pintunya dari dalam. Nada sangat kaget ketika Radit membuka pintunya dan masuk ke dalam kamar mandi tanpa memperdulikan Nada yang sudah ada di dalam kamar mandi. Radit tak berbicara apapun, hanya melirik Nada kemudian menggosok giginya di wastafel dan menganggap seakan-akan Nada tidak ada di dalam bathtub. Nada tidak tahu sama sekali bahwa Radit bisa membuka pintu kamar mandinya dari luar secara otomatis. Pintu kamar mandinya memang didesain seperti itu untuk menghindari apabila seseorang tidak bisa keluar dari kamar mandi. Maka seseorang di luar bisa menyelamatkannya tanpa mendobrak pintu dan merusaknya. Yes, ada apa dengan orang ini? Sepertinya dia tidak peduli denganku. Apa aku harus santai aja? Atau jangan-jangan dia hanya berpura-pura tidak peduli, tapi tiba-tiba menggila seperti kemarin. Sungguh memalukan. Apa dia menganggapku rendah sekali? Nada menekuk kakinya menempel pada tubuhnya untuk menutupi bagian penting tubuhnya, lalu memalingkan wajahnya ke tembok, menghindari menatap Radit yang sangat cuek, membuka pakaiannya, lalu mengguyur tubuhnya di bawah shower tanpa mempedulikan Nada yang sedang berada di bathtub. Memang bagian mana lagi dari tubuhnya belum pernah kulihat, sampai harus menutupnya seperti itu. Gumam Radit di bawah pancuran shower. Radit tidak berbicara apapun. Sikapnya masih seperti kemarin malam kepada Nada. Setelah sekitar 5 menit mengguyur tubuhnya di bawah shower, Radit pergi mengambil jubah mandinya
dan keluar dari kamar mandi tanpa menghiraukan nada. Hahaha, jadi sekarang seperti itu maunya. Dia bahkan tak menganggapku ada, dan memilih untuk bersikap tak acuh padaku. Apa dia sengaja menunjukkan bahwa aku benar-benar tidak ada harganya? Rasa kesal muncul di dalam diri Nada. Hati Nada terasa sangat kesal dan panas, memilih untuk cepat-cepat keluar dan membersihkan tubuhnya di bawah shower, kemudian memakai pakaiannya. Baiklah kalau itu maumu, Tuan Muda Radit. Aku akan ikuti permainanmu. Lebih baik seperti ini, kita sama-sama tidak berbicara. Dan anggap saja kita tidak saling mengenal. Bukan begitu lebih baik? Apa sih yang otakku pikirkan? Kenapa terus-terusan aku memikirkannya? Apa aku ingin dia memperhatikanku? No, ini tidak boleh terjadi. Ubah fokusmu, Nada. Berpikirlah hal yang lebih positif dan jangan lagi memikirkan masalah Radit. Nada akhirnya keluar dari kamar mandi setelah mencoba merubah fokus pikirannya. Klek. Tanpa memperdulikan Radit yang masih menggunakan dasi di walk-in closet, Nada berjalan mengambil buku-bukunya yang ada di meja, dan juga laptopnya, memasukkan kembali ke dalam tas, dan bersiap untuk berangkat ke kampus. Tidak ada kuliah pagi hari ini, tapi lagi-lagi dengan alasan yang sama, yaitu untuk menghindari Radit. Nada memilih untuk berangkat lebih awal. Didi, kau sudah di mana? Tanya Nada di sambungan teleponnya kepada Didi. Antar ayah, masih di rumah besar. Apa kau masih di rumah itu? Tanya Didi yang di ujung telepon. Masih, tunggu aku segera keluar. Klik. Nada mematikan teleponnya, lalu bersiap keluar dari kamar Radit dengan kaki yang masih tertatih-tatih walaupun tidak separah tadi saat bangun tidur. Klek. Selangkah kamu keluar dari kamar ini, aku nggak akan segan untuk menghentikan perjanjian pernikahan kita. Aku akan membebaskanmu hari ini juga. Dan ibumu juga sudah bukan tanggung jawab keluargaku lagi. Ancam Radit kepada Nada dari dalam kamar. Radit duduk di sofa sambil membuka laptopnya dan melihat pekerjaannya setelah berbicara seperti tadi kepada Nada. Akhirnya, Anda bicara juga, Tuan. Apa maumu? Aku mau ke tempat kuliahku. Apa kau akan melarang kuliahku sekarang? Tanya Nada masih berdiri di pintu kamar Radit. Masuk. Hanya itu kata yang keluar dari bibir Radit. Dan Radit tetap tidak memperhatikan Nada sama sekali. Didi, kamu langsung berangkat aja. Aku nggak jadi ikut. Klik. Bab 37. Sulit ditebak keinginannya. Nada mematikan teleponnya dan dengan kesal berjalan berdiri di samping Radit. Apa maumu, Tuan Muda Raditya Abimanyu Prayoga? Radit tidak menjawab Nada, tetap fokus kepada laptopnya. Jadi kau tidak mau menjawabku? Tak apa. Baiklah, aku paham. Aku juga cukup tahu diri kok. Nada bicara dengan agak ketus dan ingin meninggalkan Radit yang hanya sibuk dengan laptopnya. Walaupun Nada sudah berdiri hampir 5 menit tanpa jawaban. Duduk. Dengan cepat Radit memegang tangan Nada dan menyuruhnya untuk duduk sebelum Nada beranjak pergi meninggalkannya. Jadi kau mau tawar-menawar denganku? Gumam Nada sambil duduk di tempat yang diperintahkan oleh Radit di sofa tempat di mana Radit duduk sekarang. Tak ada lagi yang dikatakan oleh Radit setelah menyuruh Nada duduk. Dia hanya sibuk dengan laptopnya tanpa memperdulikan Nada sama sekali, seperti sebelum menyuruh Nada duduk. Sampai kapan dia menyuruhku duduk seperti ini ya? Apa sebaiknya aku tanya maunya apa? Tapi sepertinya dia tak ada niat untuk menjawabnya. Aku tunggu sajalah sampai dia menjawabnya. Nada cukup gelisah setelah 30 menit duduk tanpa ada penjelasan apapun. Handphone Radit berbunyi kembali dan dengan cepat Radit mengangkat teleponnya. Halo sayang, kau belum tidur? Lagi-lagi aku harus menjadi obat nyamuk mendengarkan dia bermesraan dengan istrinya. Menyebalkan.
Apa dia sengaja menyuruhku duduk di sini untuk mendengarkannya menyapa istrinya seperti itu? Apa dia pikir aku mulai tertarik dengannya dan sekarang dia berusaha untuk membuatku sadar siapa diriku? Raditya Abimanyu Prayoga, jangan kau berpikir bahwa aku tertarik padamu dan akan jealous dengan perbuatanmu itu ya. Tak ada dalam kamusku yang menyatakan bahwa kau adalah tipe pria yang aku sukai. Jadi jangan sampai kau kegeeran. Aku juga tahu diri tentang siapa diriku. Hubungan kita tidak lebih dari hubungan simbiosis mutualisme, di mana kau dengan uangmu mensupport pengobatan ibuku, dan aku dengan kemampuanku yang tidak dimiliki istrimu akan memberikanmu anak. Setelah itu, hubungan kita akan selesai. Asal kau tahu ya, kalau bukan karena ancamanmu tadi, aku juga sudah pergi dari kamar ini. Nada cukup kesal mendengar Radit yang menelpon Viola kurang lebih hampir setengah jam, dan harus mendengar mereka bermesraan di telepon. Baiklah Viola, selamat beristirahat. Aku mencintaimu. Klik. Akhirnya Radit mematikan teleponnya setelah mengucapkan salam perpisahan kepada Viola. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Radit langsung meletakkan handphonenya tanpa tersenyum sama sekali, seperti yang biasa dilakukan apabila baru menerima telepon dari Viola. Dan Radit kembali fokus kepada laptopnya juga tanpa menegur Nada sama sekali. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu kamar Radit. Duduk, perintah Radit kepada Nada. Sesaat sebelum Nada bangun dari duduknya untuk membuka pintu, Radit kemudian berdiri dan membukakan pintu kamarnya. Kaki istriku sakit. Tolong antar saja sarapan pagi kami ke kamar. Perintah Radit kepada Bisiti yang memberitahukan bahwa mereka berdua sudah ditunggu di meja makan. Apa tadi dia bilang? Kaki aku sakit. Nada sedikit kaget dengan apa yang baru saja didengarnya. Aku bisa turun buat makan kok. Gak perlu menyuruh makanannya dibawa ke kamar. Nada berteriak dari tempat duduknya refleks. Diam. Radit melirik Nada, lalu menatap lagi ke Bisiti. Bawakan saja makanan ke kamar, dan kemudian menutup pintunya. Apa-apaan dia? Apa sekarang dia sedang memainkan peran bahwa dia memperdulikanku? Setelah dari kemarin dia mencuekanku. Manusia seperti apa sih dia? Kenapa aku harus berhubungan dengan manusia seperti dia? Nada yang kesal bergumam memaki Radit di dalam hatinya. Nada yang masih malas enggan menyapa Radit dan membiarkan Radit kembali duduk di sampingnya tanpa bertanya atau memprotes apapun lagi. Nada memilih hanya duduk diam tanpa berkata apa-apa lagi hingga akhirnya Bisiti datang kembali mengantar 2 piring sarapan pagi untuk Nada dan Radit. Bisiti meletakkan makanannya di atas meja makan yang ada di kamar Radit, lalu izin keluar dari kamar Radit. Mau sampai kapan dia berperilaku seperti ini? Apa dia tidak tahu kalau perlakuannya ini sangat menyakitkan? Sudahlah, aku tidak mau peduli. Terserah dia saja. Sekarang aku habiskan makananku, lalu melakukan semua hal lainnya yang dia mau perintahkan kepada aku. Anggap saja aku adalah robot yang tidak punya perasaan yang melakukan apapun berdasarkan atas keinginan tuannya. Nada mencoba untuk tidak lagi memikirkan apa yang sedang difikirkan oleh Radit, dan memilih untuk fokus pada kepentingannya saja. Banyak yang Nada pikirkan saat ini. Untuk merubah fokusnya, mulai dari memikirkan ibunya, kuliah Didi yang harus dibiayai tahun ini, tugas-tugas kuliahnya, dan berbagai hal lain yang menarik menurut Nada, sehingga perlahan otak Nada mulai sibuk dengan hal lain selain memikirkan Radit bersikap seperti itu kepadanya. Ayo berangkat. Radit pun berdiri setelah Nada menghabiskan makanannya, dan Radit juga sudah menghabiskan makanan dan meminum airnya. Berpegangan pada lenganku. Radit memberikan lengannya kepada Nada untuk dipegang sebelum mereka berjalan keluar pintu. Aku nggak apa-apa kok, aku bisa jalan sendiri. Jawab Nada enggan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Radit. Tapi, kita tidak akan keluar dari kamar ini kalau kamu tidak memegang lenganku. Bukan Radit namanya kalau bukan pemaksa, dan membuat Nada harus mematuhi perintahnya.
Teruslah kau menahan senyummu seperti itu, Ratih. Semoga saja kau tidak sakit perut dengan menahan seperti itu. Nada dengan wajah yang sangat merah melirik ke arah Ratih yang sedang menahan tawanya. Melihat Nada berjalan berpegangan tangan dengan Radit menuruni tangga. Apa kalian berdua akan berangkat sekarang? Nada, bagaimana sakit kakimu? Tanya Rianti yang berjalan dari arah dapur menghampiri Nada dan Radit dengan senyum merekah di bibirnya. Kakiku nggak apa-apa kok, paling juga nanti sore udah sembuh. Nada tersenyum kepada Rianti sambil menjawab pertanyaannya. Terima kasih kau sudah merawat Radit dengan baik, Nada. Rianti datang dengan sangat ramah dan memeluk Nada. Tapi aku kan gak ngelakuin apa-apa kemarin, jawab Nada setelah melepaskan pelukan dari Rianti dan sedikit kebingungan. Kamu sampai sakit seperti itu kan karena memapah Radit untuk pergi ke terapis? Kamu juga sudah capek bolak-balik ngurus Radit kan? Harusnya kamu gak usah memapah Radit. Ibu yakin kok, sebenarnya Radit kuat untuk bisa jalan sendiri. Rianti lalu tersenyum sebelum melanjutkan kalimatnya. Palingan dia mengerjaimu saja supaya mau memapahnya. Dia ini kan orangnya iseng banget. Rianti mencibir Radit lalu mengelus rambut Nada. Maafkan ibu ya Nada, ibu kelewatan. Ibu benar-benar berpikir kalau kamu tidak peduli kepada Radit. Tapi tadi malam, Radit sudah menjelaskan melalui pesan singkat betapa kamu mengurusnya dengan sangat baik. Terima kasih ya. Wajah Rianti sudah menunjukkan rasa bersalah karena perbuatannya kemarin yang menampar Nada. Bab 38. Barang second berkualitas. Jadi dia berbohong kepada ibunya dengan mengatakan bahwa aku pergi membawanya ke terapis. Kemudian aku sakit kaki karena memapahnya. Dan dia juga mengatakan bahwa aku merawatnya dengan baik. Hahaha, kau pintar bersandiwara, Radit. Tapi apa tujuanmu melakukan itu? Apa kau ingin menyelamatkanku dari kemarahan ibumu? Ada rasa senang di dalam hati Nada mendengar apa yang tadi dikatakan oleh Rianti. Nada tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Rianti, hanya tersenyum, dan kemudian Radit berpamitan untuk pergi hingga Nada bisa melewati Rianti tanpa berkata apapun. Terima kasih. Tapi kenapa kau melakukan itu? Tanya Nada akhirnya kepada Radit. Nada mencoba memberanikan dirinya bertanya kepada Radit. Setelah mobil melaju kurang lebih 15 menit. Apa kau masih mau mendiamkanku, Tuan? Apa sekarang aku tidak boleh berbicara padamu? Tanya Nada ketika tak ada jawaban dari Radit setelah dia menunggu jawaban cukup lama, hingga mereka sudah masuk dalam parkiran kampus Nada. Radit masih enggan untuk menjawab Nada dan justru malah semakin fokus pada laptopnya. Baiklah. Kamu tidak menjawabnya, Tuan. Sebaiknya tidak perlu menjawab. Terima kasih sudah mengantarku ke kampus. Jawab Nada ketus sambil kemudian membuka pintu mobilnya dan keluar dari mobil Radit. Nada turun dari mobil meninggalkan Radit setelah menyelesaikan kalimatnya tadi. Radit menghela nafas setelah Nada menutup pintu dan matanya terus melihat ke arah Nada yang masuk ke dalam gedung kampusnya. Hingga Nada tak terlihat lagi dari pandangan matanya. Iya, aku memang sengaja tak bicara padamu. Aku tak ingin bicara padamu. Aku tak akan menganggapmu ada. Mulai saat ini, aku memang harus terbiasa menganggapmu tak ada. Karena rasanya sangat tak nyaman di hatiku kalau bersama denganmu. Bahkan keberadaanmu membuatku merasa tak nyaman saat menghubungi seseorang yang sangat aku cintai, yaitu istriku sendiri. Aku hanya perlu melakukan seperti dulu, memasukkan benihku cepat, dan menjaga diriku untuk tetap sadar saat bersamamu. Radit menjawab pertanyaan Nada akhirnya, walaupun Nada tak mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Radit. Mobil Radit pergi melaju meninggalkan parkiran kampus Nada, dan Radit pun melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu ke kantor. Hanya saja kali ini semua yang dilakukannya hambar. Hati Radit tidak tenang rasanya.
Sesuatu yang mengganjal di dalam dadanya membuat sesak yang teramat sangat. Ada apa sebenarnya denganku? Kenapa rasanya nyeri sekali di dadaku ya? Sejak beberapa hari ini berdekatan dengan wanita itu, membuat hatiku semakin sakit seperti ini. Dia berhasil meracuni diriku. Lama-lama aku bisa sakit jantung kalau seperti ini terus. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan sakitku ini? Hati Radit memang sangat merasa tidak nyaman, dan seakan teriris-iris setiap kali mengingat Nada. Radit sudah mencoba untuk melupakannya, tapi lagi-lagi, wajahnya kembali masuk ke dalam pikiran Radit. Beberapa perlakuan Nada juga kadang muncul sepintas lalu di pikiran Radit. Bahkan Radit juga membayangkan tubuh Nada. Sayangnya, Radit masih tidak mengerti apa rasa yang dimilikinya saat ini. Jatuh cinta menurutnya bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi dengan waktu sesingkat ini. Klek. Kita harus bicara. Dimas masih duduk di kursinya setelah semua anggota rapat keluar dari ruangan. Hari ini memang perusahaan Radit mengadakan rapat dengan perusahaan Dimas untuk sebuah kerjasama di bidang telekomunikasi. Dan hari ini, presentasi kerjasama dilakukan dari perusahaan Dimas. Dan perusahaan Radit akan menjadi investor dari produk telekomunikasi terbaru di perusahaan Dimas. Apa yang mau kau bicarakan? Tanya Radit sambil melirik ke arah Sandi yang sudah mengerti maksud dari Radit, yaitu membiarkan dirinya bicara dengan Dimas secara empat mata. Sandi pun keluar meninggalkan ruang rapat. Keduanya diam untuk beberapa saat, dan kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya selama pertemanan mereka dari SMP sampai dengan sekarang. Dimas adalah orang yang sangat supel, dan selalu bisa membuka pembicaraan di antara kedua sahabatnya, Ando dan Radit. Tapi tidak hari ini. Keduanya hanya berdiam diri tanpa berkata apa-apa. Apa dia sudah mengandung? Akhirnya Dimas memberikan pertanyaan kepada Radit. Radit menggeleng. Kami menikah baru 5 hari. Jawab Radit akhirnya. Hahaha, 5 hari. Tapi bisa membuatmu semarah itu saat aku membawanya. Dimas menatap tidak suka ke arah Radit. Saat ini dia istriku. Kau tidak boleh mengganggunya. Baiklah, apa Viola tahu? Radit mengangguk. Apa kau mengenalnya sebelum kalian menikah? Radit menggeleng. Apa kau sudah melakukan dengannya? Radit mengangguk lagi, dan Dimas merubah posisinya dari duduk menghadap ke meja hingga menatap ke Radit dengan sangat serius. Apa kau menyukai tubuhnya? Radit tak menjawab. Untuk beberapa saat, pertanyaan ini sangat mengganggu ketenteraman hatinya yang memang saat ini tak terlalu baik. Berapa kau memberi imbalan? Tanya Dimas kembali sebelum Radit menjawab pertanyaan terakhirnya. Aku tidak mengurus itu. Jawab Radit sambil memalingkan wajahnya ke kanan, tidak ingin menatap ke arah Dimas. Ah, jadi keluargamu yang memperkenalkan dia padamu. Dimas mengangguk-angguk seakan-akan paham apa yang sedang terjadi. Jadi, kau akan melepaskannya setelah kalian punya anak kan? Pertanyaan terpenting yang sebenarnya ingin dipertanyakan oleh Dimas kepada Radit. Kau mau wanita bekas aku? Radit melirik ke arah sahabatnya dengan tatapan hina. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Radit selama ini. Dimas mengangguk. Tidak selamanya barang second itu jelek, Radit. Dimas tersenyum penuh dengan kemenangan lalu kemudian berdiri meninggalkan ruang rapat dan meninggalkan Radit sendiri duduk di dalamnya. Brak! Radit langsung memukul meja rapat sangat kencang setelah Dimas pergi menjauh dari ruang rapat. Radit berdiri dan menatap ke arah meja yang baru saja dipukulnya. Jika kau tidak akan menyerah dan akan tetap menunggunya hingga dia melahirkan anakku, kau akan mengambilnya menjadi istrimu. Kau pikir aku akan melepaskannya seperti itu kan? Hahaha. Alih-alih menangis karena rasa sesak di dalam dadanya, Radit memilih untuk tertawa dan menghilangkan semua rasa sesak di dalam hatinya sambil mengucapkan kalimat-kalimat pembangkit semangatnya. Kau mau mengambil barang second bekas aku? Ambillah, aku tidak peduli. Lagi pula aku sudah punya Viola. Kau tahu, tubuh Viola dibandingkan dengan tubuhnya, tidak ada apa-apanya. Kau tahu betapa menariknya Viola di tempat tidur?
Bahkan wanita itu tidak bisa melayani di tempat tidur. Kau pikir aku akan menyesal saat aku melepaskannya? Jangankan melihat dia jalan denganmu, melihat dia jalan dengan pangeran sekalipun, aku tidak akan pernah peduli. Asalkan setelah anakku lahir. Sekarang aku peduli padanya hanya karena menunggu anakku lahir. Radit mulai menstimulus pikirannya bahwa dirinya tidaklah membutuhkan Nada, dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Nada. Radit hanya mencintai Viola, dan selamanya akan seperti itu. Sedangkan Nada tidak lebih dari seorang wanita yang hanya akan melahirkan anaknya, dan kemudian akan dilepaskannya dengan imbalan materi yang setimpal, sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya. Bab 39. Klarifikasi. Semakin Radit menanamkan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menyukai Nada, semakin terlihat jelas dalam pikirannya kalau Radit sangat terganggu dengan memikirkan bahwa Nada akan pergi bersama Dimas suatu saat nanti, setelah Nada melahirkan anaknya. Semakin jelas Radit membayangkan bahwa Dimas akan menjamah tubuh Nada. Semakin besar rasa sakit di dalam hati Radit yang terasa. Perih, bagaikan luka masih basah yang dikasih tetesan jeruk lemon. Sakit bagai ribuan pedang yang menghunus tepat ke hatinya. Kurang ajar kau, Dimas. Kedatanganmu sungguh mengganggu pikiranku. Kurang ajar. Radit mengacak rambutnya dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Apa yang dikatakan Dimas berhasil membuat Radit semakin kesal. Hingga jam kerja hampir berakhir, Radit tak bisa bekerja secara optimal. Ada saja bayangan selintas yang mengganggu pikirannya, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi penuh dalam bekerja. Baiklah, kalau memang kau ingin mendapatkan bekas dariku, aku akan memberikan sesuai dengan harapanmu. Radit tersenyum kecut dan kemudian memanggil Sandi masuk ke dalam ruangannya. Jam berapa dia pulang kuliah? Tanya Radit kepada Sandi yang baru saja memasuki ruangannya. Jam 3 sore, Tuan. Jawab Sandi kepada Radit. Kalau begitu siapkan mobil sekarang. Bawa dia ke tempat spa terbaik, kemudian bawa dia ke salon terbaik dan berikan gaun yang pantas kepadanya. Apa kau paham? Baik, Tuan. Sandi segera keluar untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Radit. Hari ini terasa cukup berat bagi Radit. Lalu bagaimanakah dengan Nada? Apa Nada juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Radit? Atau Nada merasa lebih beruntung setelah menjauh dari Radit? Sementara itu di kampus Nada, kenapa sulit sekali sih mengusirmu dari otakku? Tak berbeda jauh dari kondisi Radit di kantor. Hari ini di kampus Nada pun kuliah dengan suasana hati yang sangat tidak menyenangkan. Sudah ribuan kali Nada mencoba untuk melupakan Radit, tapi lagi-lagi bayangannya semakin diusir semakin muncul. Nada juga merasa tak nyaman di kampus karena rasa sakit di dalam hatinya saat melihat Dewa. Tak bisa dipungkiri bahwa masih ada rasa dalam hati Nada untuk Dewa, hingga Nada memutuskan untuk pergi ke atap dan menunggu Dewa di sana. Sebaiknya aku selesaikan baik-baik dengannya supaya kami akan lebih nyaman di kampus nantinya. Bagaimanapun aku masih harus bertemu dengannya sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Setelah bicara dengannya, aku bisa memutuskan apa yang harus aku lakukan. Membiarkannya pergi atau melanjutkan hubungan kami. Gumam Nada sambil meletakkan tasnya di sampingnya dan duduk menatap hamparan langit biru. Kau masih datang ke tempat ini? Dewa datang mendekat ke samping Nada dan duduk di sebelah Nada. Sejak awal ini juga bukan tempatmu, kan? Aku tidak pernah melihat ada pelang bahwa di sini adalah tempatmu dan aku tidak boleh masuk lagi ke tempat ini. Jawab Nada lalu menghela nafas panjang. Sesuai dengan harapan Nada, Dewa akhirnya datang juga ke atap. Hari ini Nada dan Dewa tetap menjalankan kuliah seperti biasa, walaupun mereka tidak saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nada menyibukkan diri dengan bergabung bersama teman-teman perempuannya, sedangkan Dewa lebih memilih untuk pergi ke lab dan menyiapkan bahan-bahan untuk praktikum. Dewa adalah asisten laboratorium sehingga selain kuliah,
Dewa juga bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan praktikum bagi para mahasiswa tingkat 1. Apa kau masih tidak percaya padaku? Nada mengangguk. Kau tidak keberatan mengobrol denganku di sini sekarang? Tanya Dewa agak khawatir Nada akan menolaknya. Nada menggeleng. Kemana kau pergi kemarin malam? Maksudmu dengan Dimas? Iya, jawab Dewa singkat. Hanya berputar-putar Jakarta saja. Lalu dia menurunkanku di pinggir jalan. Apa maksudmu? Dia itu teman suamiku. Kenapa kau bicara seperti itu padaku? Dewa memaksakan tubuh Nada untuk menatapnya dengan memegang dua lengan Nada untuk menghadap ke arahnya. Ada apa, Dewa? Kau tidak suka aku menyebut dia suamiku. Tetapi pada kenyataannya memang dia suamiku. Dan kami memang sudah menikah sah di mata agama. Nada seakan menantang Dewa dengan kalimat-kalimatnya tadi. Bukan kau saja yang bisa bermain di belakang kan? Kalau kamu mau, aku juga bisa melakukannya. Nada sedikit emosi mengingat hubungan pertunangan Dewa dengan Anita. Dewa tidak berkata apapun, dan akhirnya melepaskan tangannya dari lengan Nada. 3 bulan lalu, ayahku memaksaku untuk ikut ke sebuah acara tanpa memberitahuku apa tujuannya. Mereka memintaku untuk memakai pakaian formal, dan saat itu aku tidak berpikiran negatif apapun kepada mereka. Ayah dan ibu tiriku, kami masuk ke dalam ballroom hotel yang sangat mewah, dan ayah dan ibu tiriku membawaku masuk ke dalam sebuah ruangan VIP, khusus di aula pertemuan mewah. Lalu setelah kami masuk ke dalam ruangan VIP, ayah mengatakan padaku bahwa hari itu adalah hari pertunanganku dengan Anita, yang tidak lain adalah teman SMA-ku. Aku tahu dari dulu memang Anita menyukaiku, tapi aku tidak pernah memberikan harapan padanya. Aku sudah mencoba menolak permintaan ayahku dengan sangat keras waktu itu. Tapi keberanianku saat itu masih sangat lemah, ketika ayah bilang bahwa perusahaannya akan bangkrut kalau tidak ada bantuan dari orang tua Anita. Saat itu ayah bilang bahwa kami sekeluarga harus meninggalkan tempat tinggal kami, dan tak punya uang sepeser pun kalau aku menolak pertunangan itu. Akhirnya terpaksa malam itu aku bertunangan dengan Anita. Dewa menghela nafas sebelum melanjutkan kalimatnya lagi. Aku tidak bercerita kepadamu tentang hal ini, karena menurutku ini bukanlah suatu hal yang penting setelah kejadian malam itu. Aku berusaha keras untuk keluar dari masalah pertunangan itu, hingga akhirnya aku memutuskan bahwa aku akan mengganti semua uang yang diberikan oleh keluarga Anita setelah aku berhasil nanti. Aku juga sudah mengatakan ini berkali-kali kepada Anita, bahwa kami bukanlah sepasang kekasih yang sudah bertunangan. Kami tidak ada hubungan apapun selama-lamanya. Dan kemarin, dia datang lagi kepadaku dengan tujuan untuk mengikatku kembali. Setelah tahu apa kelemahanku, Anita sudah menemukan ibu kandungku. Tapi untungnya kemarin aku tidak terbawa oleh perasaanku. Aku berhasil menolaknya. Aku sudah putuskan, apapun yang terjadi pada ibu kandungku, aku tidak akan pernah bertunangan ataupun menikah dengan Anita. Maafkan aku. Kesalahanku adalah tidak memberitahumu masalah pertunangan kami itu. Karena menurutku, kau tidak ada hubungan apapun dengannya, dan aku akan membereskannya segera mungkin tanpa membuatmu pusing. Alih-alih meminta penjelasan kenapa Nada memanggil Radi dengan sebutan suami, Dewa memilih untuk menjelaskan semua permasalahannya secara jujur kepada Nada. Berapa banyak dia meminjami uang untuk perusahaan ayahmu? Tanya Nada menyelidik. 25 miliar. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu untuk menggantinya? Hahaha. Dewa kemudian menatap Nada dan tergelak tawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Jadi kau akan membantuku? Tanya Dewa setelah menyelesaikan tawanya. Nada mengangguk dan tersenyum hingga pipinya menimbulkan warna-warna merah, membuat Nada terlihat sangat cantik. Bab 40. Perlakuan manis. Jadi, kau mau memaafkanku? Dewa memegang tangan Nada. Nada mengangguk. Lain kali jangan seperti itu kepadaku.
Aku tidak suka salah paham, Dewa. Terima kasih kau mau memaafkanku. Dewa lalu mendekat kepada Nada dan mendekap tubuh Nada erat hingga menempel dengan tubuhnya, serta memberi kecupan kepada Nada. Hatinya sangat bahagia mendengar bahwa dirinya telah dimaafkan. Rasa sesak di dalam dadanya yang mencuat dari kemarin ketika Nada pergi meninggalkannya di kampus, akhirnya hilang hanya dengan anggukan maaf dari Nada. Untuk beberapa waktu, mereka masih berada di atap bercanda gurau seperti biasanya, dan sudah tidak ada masalah lagi di antara mereka. Kenapa tadi kakimu jalannya pincang? Jadi kau mengamatiku? Tentu saja. Tak lepas 1 detik pun dari Nada Aprilia. Jawab Dewa dengan menunduk dan berbisik ke telinga Nada yang saat ini sedang merebahkan badan tiduran dengan kepala Nada ada di pangkuan Dewa. Aku berjalan lebih dari 10 km kemarin. Wow, sama seperti lari maraton. Apa kau berjalan setelah pria itu menurunkanmu dari mobil? Nada menggeleng dan menceritakan semuanya kepada Dewa. Mulai dari Radit menelpon istrinya sehingga Nada tidak bisa mengambil telepon dan uang yang ada di dalam kamar Radit. Lalu akhirnya memutuskan untuk jalan kaki sampai ke tempatnya bekerja. Kenapa tasmu bisa ada di dalam sana? Kemarin ibunya Radit menyuruh orang untuk menjemputku dari kampus. Terus menyuruhku untuk merawat Radit yang lagi sakit demam. Jadi aku menaruh tasku di kamarnya. Nada tak menceritakan sama sekali bahwa Nada tidur satu kamar dengan Radit pada Dewa. Nada hanya menceritakan hal yang penting saja yang menurutnya aman untuk diceritakan pada Dewa. Maafkan aku, Dewa. Bukannya aku tidak mau menceritakan semuanya kepadamu. Tapi aku cuma tidak mau kalau nanti kita betulan sudah menikah. Lalu saat kita ada masalah, kau akan membahas hubunganku dengan Radit. Lagi pula semua yang aku lakukan bersamanya bukan atas dasar cinta, lebih karena kewajiban dari perjanjian yang sudah dibuat oleh keluarga kami. Selain itu, dia juga memaksaku untuk melakukannya. Nada mencoba memberikan alasan pada dirinya sendiri saat meminta maaf kepada Dewa. Di dalam hatinya, tentulah tidak ada keberanian bagi Nada untuk mengungkapkan semuanya secara terang-terangan kepada Dewa. Dewa juga sudah tidak bertanya banyak lagi setelah mendapatkan penjelasan dari Nada. Dewa sangat percaya penuh kepada Nada, yang memang dari dulu selalu jujur kepada Dewa sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak mempercayai kata-kata Nada. Mau turun dan ke tempat kerja part-time-mu sekarang? Ayo, kita harus semangat kerja untuk menghasilkan 25 miliar. Jawab Nada penuh semangat. Itu tanggung jawabku, jangan difikirkan. Dewa berdiri dan membantu Nada yang kakinya masih sakit. Naik ke punggungku. Perintah Dewa kepada Nada yang langsung dilakukan oleh Nada dengan senang hati. Kamu gak keberatan gendong aku sampai lantai dasar? Iya, aku ngerti. Tapi ngeberesin hutang itu kita lakukan berdua, Dewa. Supaya kau bisa cepat terbebas dari hutang 25 miliar itu. Jawab Nada yang sudah ada di belakang punggung Dewa. Kamu gak berat kok. Baiklah, kita bereskan berdua secepat-cepatnya ya. Maafkan aku merepotkanmu. Dewa dengan hati-hati menyusuri tangga menuju lantai dasar. Sepanjang jalan, Nada sangat antusias dengan ide-ide bisnis untuk menghasilkan uang cepat. Melihat antusias dari bicara Nada, Dewa tidak memiliki keberanian untuk menolak Nada membantunya. Bukan maksud Dewa untuk membuat Nada susah, tapi Dewa lebih mencoba untuk membuat Nada bahagia. Ingin membantunya keluar dari masalah hutangnya walaupun dalam hati kecilnya, Dewa masih menanamkan untuk melakukannya dengan kemampuannya sendiri, tanpa memberatkan orang lain, apalagi Nada. Nyonya muda. Lagi-lagi panggilan menyebalkan itu. Nada sangat geram melihat orang di depannya datang setengah berlari dan memanggil namanya dengan sebutan itu di saat Nada sedang bersama dengan Dewa. Apa maumu? Tanya Nada ketus, sambil meminta Dewa menurunkannya dari punggung Dewa. Anda harus ikut saya sekarang, Nyonya muda. Pria itu memaksa Nada dengan kata-katanya yang selalu sama arahnya, yaitu mengancam Nada dengan mengatakan bahwa akan menghentikan pengobatan ibunya. Satu-satunya cara efektif untuk melemahkan Nada dalam mengingatkan apa isi perjanjian yang telah dibuat oleh keluarganya dan keluarga Prayoga. Radit memang menyuruh ajudannya menggunakan cara itu setiap kali Nada menolak. Kesehatan ibu adalah yang paling utama.
Aku tidak peduli lagi dengan semua rasa sakit dan pedih dalam hatiku. Asalkan aku bisa melihat ibu sembuh. Bisik nada dalam hati, setelah berpamitan dengan Dewa, dan akhirnya mengikuti laki-laki ajudan Radit yang menjemputnya. Kamu jangan khawatir, sampai kapanpun, aku akan terus menunggu dan menantimu hingga pria itu Sampai kapanpun, aku akan terus menunggumu dan menantimu hingga pria itu membebaskanmu dan kita akan pergi bersama sejauh-jauhnya. Dewa sangat tidak terima dengan apa yang terjadi saat ini dalam hatinya. Yang diinginkannya hanyalah cepat berhasil dan sukses, sehingga bisa membawa pergi Nada secepatnya, membayar hutang keluarganya, dan hidup tenang bersama Nada selama-lamanya. Kita mau kemana? Tanya Nada saat masuk ke dalam mobil di mana saat ini masih seperti kemarin. Nada hanya duduk sendirian tanpa Radit di sampingnya. Tuan menyuruh saya untuk mengantar nyonya muda ke Body Spa Boutique and Salon. Jawab ajudan Radit jujur kepada Nada. Apa kau yakin tidak salah tempat? Nada memastikan kepada supir Radit. Tidak, nyonya muda. Memang Tuan Sandi berdasarkan perintah Tuan Radit memberitahu saya harus membawa nyonya muda ke Body Spa Boutique and Salon. Nada tidak bertanya lagi setelah konfirmasi yang diberikan oleh ajudan Radit. Kenapa dia memberikanku fasilitas seperti itu? Apa dia mengkhawatirkan kakiku yang sakit? Dasar pria aneh. Kalau gilanya kumat sangat mengerikan. Kalau lagi sangat baik, bahkan bisa menjadi tempat curhat juga. Hehehe, untung kemarin aku mendengarkannya. Yang dikatakannya ada benarnya juga. Hubunganku kini semakin membaik dengan Dewa. Apa aku juga harus berterima kasih dengannya? Ada senyum di wajah Nada saat mengingat Radit yang telah memberikan saran kemarin. Nada juga sangat senang dengan Radit yang memperhatikan sakit di kakinya dan memberikan kesempatan untuknya melakukan spa. Membuat Nada sangat bahagia. Perjalanan ke tempat spa yang lebih dari 1 jam bahkan tak membuat Nada merasa lelah atau kesal. Hatinya sangat bahagia. Apalagi sepanjang jalan, Nada terus berkomunikasi dengan Dewa melalui pesan singkat, membuat mood Nada cukup baik di akhir hari. Nyonya muda, kita sudah sampai di tempat spanya. Baiklah, terima kasih. Tuan menyuruh Anda untuk membawa ini, Nyonya. Ajudan Radit memberikan sebuah amplop berwarna putih kepada Nada yang berisikan sebuah kartu di dalamnya. Untuk apa ini? Tuan bilang untuk memenuhi semua kebutuhan Nyonya. Bisa dibeli dengan kartu itu, termasuk untuk membayar semua yang dipesan Tuan di dalam.